Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Namira Salsabila Kanahaya dengan NIM B0024176 dari kelompok B8. Jadi di sini saya akan membuat laporan praktikum lab anatomi untuk blok 2.3. Jadi yang pertama kita akan membaca soalnya terlebih dahulu, yaitu seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparesis sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibanding tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Lalu, jelaskan struktur pembentuk sirkulus bilisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya adalah menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Jadi, ini adalah sirkulus bilisi, sirkulus arteri arteri sirkulus bilisi. Jadi ini bilis sirkulus itu kan membentuk bulat. Nah, di otak itu kan memerlukan suplai darah yang cukup. Jadi dibentuklah bentuk dari sirkulus bilisi ini yang berbentuk bulat. Nah, jadi yang pertama dari posterior itu ada arteri vertebralis, dua arteri vertebralis yang akhirnya menjadi satu membentuk arteri basilaris. Lalu dari arteri cerebri posterior itu akan lanjut menjadi arteri cerebri media dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Nah, lalu di lalu ada arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior sinistra dan dextra itu dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Nah, arteri communicans posterior ini juga menghubungkan antara arteri cerebri posterior dengan arteri cerebri media dan arteri cerebri media sinistra dan dextra. Lalu untuk fungsinya sendiri, fungsinya dari sirkulus bilisi ini dia tuh menyediakan kolateral sirkulasi otak saat terjadi sumbatan di salah satu arteri besar. Nah, jadi jika terjadi sumbatan di salah satu arteri ini akan disuplai oleh arteri yang lain melalui sirkulasi sirkulus bilisi ini, arteri sirkulus bilisi. Lalu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus kortikospinal dan traktus spinothalamikus meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan, dan letak relatif di medula spinalis. Jadi yang pertama, untuk yang kortikospinalis itu kan traktus antara korteks dan spinalis, medula spinalis. Lalu untuk yang spinothalamikus itu dari spinalis, medula spinalis ke
thalamikus atau thalamus. Jadi untuk fungsinya, yang kortikospinalis itu menghantarkan sinyal motorik volunter. Sementara yang traktus spinothalamikus itu menghantarkan sensasi nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Lalu untuk titik awalnya sendiri, yang kortikospinalis, dia titik awalnya itu ada dari korteks motorik primer. Lalu untuk titik akhirnya sendiri itu ada di neuron motorik bawah di medula spinalis. Sementara yang traktus spinothalamikus itu titik awalnya dia dari reseptor perifer, lalu titik akhirnya ada di korteks somatosensorik via talamik, via talamus. Lalu untuk penyilangannya sendiri, yang kortikospinalis itu menyilang di kasasi piramidal atau di medula oblongata. Sementara yang spinothalamikus, dia menyilang di segmen medula spinalis. Lalu untuk letaknya di medula spinalis, yang kortikospinalis itu terletak lateral atau di traktus kortikospinalis lateralis. Lalu sementara yang spinothalamikus itu dia terletaknya anterolateral, yaitu traktus spinothalamikus anterior dan lateralis. Lalu selanjutnya ada pembagian truncus cerebri, batang otak, dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon dan pons dan medula oblongata. Lalu yang pertama ini ada mesencephalon. Mesencephalon itu struktur pentingnya ada tektum berisi coliculus superior untuk refleks visual dan inferior untuk refleks auditori. Nah, seperti coliculus superior, brachium coliculus superior, lalu itu yang superior yaitu untuk refleks visual, sementara yang inferior seperti coliculus inferior, lalu ada brachium colliculi inferior itu untuk refleks auditori. Kalau ada substansia nigra yang berwarna hitam ini, dia itu terletak di pedunculus cerebri. Di bagian pedunculus cerebri ada substansia nigra yang bagian hitam ini yang bentuknya seperti Mickey Mouse. Yang hitam ini yaitu tempat untuk menghasilkan dopamin. Dopamin itu untuk kehalusan gerakan motorik halus. Lalu selanjutnya ada pons. Pons ini dia itu letaknya di bawah ini. Lalu ini yang bagian ventral, ini yang bagian dorsal. Lalu yang bagian ventral itu bisa disebut basilaris. Lalu yang bagian ventral itu bisa disebut uh, lalu yang bagian dorsal itu dia itu ada beberapa tempat keluarnya nervus. Yang pertama, yang dorsal itu pars tegmentalis pontis, yang bagian ventral itu basilaris pontis. Nah, lalu yang bagian ventral itu juga sebagai tempat keluarnya beberapa nervus. Yang pertama ada nervus trigeminus atau nervus 5. Itu dia keluarnya melalui brachium pontis. Yang ini. Lalu ada nervus trigeminus, nervus abducens dan nervus facialis. Itu nervus abducens itu keluarnya lewat sulcus bulbopontinus. Yang ini. Nah, sementara untuk nervus facialis dan nervus vestibulocochlearis, mereka keluarnya dari tempat yang sama, yaitu di angulus cerebellopontinus. Lalu di bagian ventral, yang bagian ventral ini juga, itu di bagian sulcus basilaris pontis ini, dia tuh tempatnya arteri basilaris. Lalu ini selanjutnya ada yang medula oblongata.
Medula oblongata dia ada struktur penting yaitu ada dekusasi piramidal atau tempat persilangan dari traktus persilangan dari traktus corticospinalis. Lalu juga ada nukleus solitarius itu untuk pusat refleks visceral. Lalu ada sulcus. Ini ada piramis. Piramis itu dia tuh pendesakan, seperti pendesakan. Piramis itu penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis atau corticospinalis. Lalu Olivia sendiri itu penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius, yang bagian inferior. Lalu yang sulcus ventrolateral ini dia itu dilewati oleh nukleus nervi vagus. Sementara yang decussatio pyramidum itu dia tuh memisahnya traktus pyramidum. Lalu jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, yaitu nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Nah, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Jadi, nervus 3 itu dia tuh asalnya dari nukleus nervi trokea- troclearis. Nervus 3. Lalu untuk nervus 6 sendiri dia tuh dari nukleus troclearis. Lalu dari nervus abducens atau nervus 6 itu dari nukleus abducens. Oh maaf, yang untuk nervus 3 itu dia dari yang ini nervus nukleus okulomotorik. Nah, untuk fungsinya sendiri, nah untuk tempat keluarnya sendiri, untuk nervus oculomotorius atau nervus 3 itu dia keluarnya melewati fossa interpeduncularis. Sementara nervus trigeminus, nervus nervus trochlearis, dia nervus abducens dia keluarnya melewati sulcus pontinus. Lalu untuk nervus trochlearis dia keluarnya melalui caudal collicus inferior. Lalu untuk fungsinya sendiri, nervus 3 itu dia itu akan menginervasi levator palpebra superior. Nah, untuk gerakannya sendiri dia tuh mengangkat palpebra superior. Nah, nervus 4 dia itu akan menginervasi oblikus superior. Nah, gerakannya itu adalah abduksi, depresi, dan rotasi medial. Sementara yang nervus 6 atau nervus abducens itu akan menginervasi rectus lateralis. Dan gerakannya adalah abduksi. Lalu, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut. Ya, pertama ada area 4, area 1, 2, 3, area 4, 4, dan 4, 5, dan ada area 22. Nah, nih, area 4 itu, dia tuh lokasinya ada di gyrus presentralis. Itu fungsinya adalah untuk motorik primer. Nah, sementara yang area 321 itu dia tuh terletak di gyrus postcentralis. Fungsinya adalah untuk sensorik primer. Sementara yang area 4445 itu dia tuh lokasinya ada di inferior frontal gyrus.
Nah, lalu untuk fungsinya sendiri adalah area Broca atau untuk produksi bahasa. Nah, untuk area 22 itu dia lokasinya ada di superior temporal gyrus. Gyrus yang ini ya. Dia itu fungsinya uh, adalah untuk pemahaman bahasa atau di situ ada area Wernicke namanya. Wernicke. Lalu selanjutnya kita akan ke nomor selanjutnya. Yang pertama adalah mengapa oklusi pada anteri cerebri media lebih menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibanding tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Lalu yang kedua adalah jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Oke, jadi yang pertama, mengapa oklusi pada atau penyumbatan pada arteri cerebri media lebih dominan lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motoriknya. Jadi arteri cerebri media itu dia tuh merupakan cabang dari arteri karotis interna dan mensuplai sebagian besar permukaan lateral hemisfer cerebri. Nah, daerah yang disuplai arteri karotis media itu tuh mencakup korteks motorik dan sensorik, terutama area yang mengontrol wajah dan lengan. Lalu homu- homunculus motorik itu adalah representasi topografik di korteks motorik primer. Nah, lokasi representasi tubuh pada korteks itu ada di wajah dan tangan, direpresentasikan di bagian lateral dari korteks. Tungkai dan kaki direpresentasikan dari bagian medial dari korteks yang sebagian besar disuplai oleh arteri cerebri anterior. Nah, jadi kenapa oklusi pada arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Karena arteri cerebri media itu mensuplai sebagian besar korteks motorik dan sensorik lateral. Nah, korteks motorik dan sensorik ini dia tuh merupakan area yang mengontrol wajah dan lengan. Jadi, kenapa lebih sering menyebabkan kelumpuhan? Karena arteri cerebri media ini itu lebih mensuplai pada area yang mengontrol wajah dan lengan. Sementara di area tungkai, dia itu lebih disuplai oleh arteri cerebri anterior. Lalu yang kedua, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna, interna sinistra dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Jadi, melalui arteri bisa melalui arteri komunikans anterior. Arteri, jika arteri karotis interna kiri tersumbat, arteri karotis dekstra dapat mengkompensasi aliran darah ke hemisfer kiri melalui jadi arteri karotis interna dekstra itu akan lanjut ke arteri cerebri anterior dekstra. Lalu akan menuju ke arteri komunikans anterior, lalu akan menvaskularisasi arteri cerebri anterior kiri. Mungkin juga bisa melalui arteri komunikans posterior. Jadi dari arteri cerebri posterior kiri atau sinistra, dia akan lanjut ke arteri komunikans posterior sinistra, lalu akan lanjut ke arteri karotis interna yang sinistra di bagian distal atau lebih tepatnya suplai ke wilayah